Assalamualaikum, jumpa lagi. Nah, pada video kali ini seperti biasa kita akan membahas tentang bocoran soal tes PPS Pilkada tahun 2024 yang mana ini merupakan part 1 atau bagian 1. Oke, langsung saja kita baca soalnya. Untuk soal yang pertama, berikut ini adalah dokumen yang harus diserahkan oleh PPS kepada PPK kecuali A. Surat suara calon pemimpin kepala daerah. B. Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara. C. Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara. D. Dokumen yang dimasukkan dalam kotak suara tersegel. Dan E. Daftar hadir pemilih dalam pelaksanaan pemungutan suara. Jadi langsung saja kita jawab bahwa jawaban yang benar di sini adalah E, yakni daftar hadir pemilih dalam pelaksanaan pemungutan suara. Kita lanjut pertanyaan nomor 2. Penyerahan berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara beserta kelengkapannya dari PPK dan ke PPK diawasi oleh A. PPKD, B. Anggota PPS, C. Anggota PPK, D. Panwaslu Kecamatan, dan E. Bawaslu Kabupaten. Adapun di sini merupakan penyerahan berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara, dan jawabannya di sini adalah D, yakni Panwaslu Kecamatan. Kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Berdasarkan Undang-Undang tentang Pemilihan Pilkada rekapitulasi hasil perhitungan ulang PPK, KPU Kabupaten atau Kota harus dilaksanakan dan diselesaikan pada A. 7 hari setelah pelaksanaan rekapitulasi. B. 3 hari setelah pelaksanaan rekapitulasi. C. 2 hari setelah pelaksanaan rekapitulasi. D. 1 hari setelah pelaksanaan rekapitulasi. Dan E. Hari yang sama dengan pelaksanaan rekapitulasi. Oke, langsung saja kita jawab bahwa jawabannya di sini adalah E, yakni hari yang sama dengan pelaksanaan rekapitulasi. Kita lanjut pertanyaan nomor 4. Dalam hal pemilihan putaran kedua pada pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan A. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih 30% dari jumlah suara sah. B. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih 30% dari jumlah suara. C. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih 30% dari jumlah suara sah. D. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih dari 60% dari jumlah suara. Dan E. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih 50% dari jumlah suara sah atau dari jumlah suara sah. Langsung saja kita jawab bahwa jawaban untuk nomor 4 ini adalah D, yakni apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih dari 60% dari jumlah suara. Oke, kita lanjut pertanyaan nomor 5 yang disebut dengan pembangunan nasional, yaitu A. Pembangunan untuk lebih maju. B. Pembangunan suatu negara. C. Pembangunan menyeluruh. D. Pembangunan yang berbudaya. Dan E. Pembangunan sesuai kemampuan. Jadi yang disebut dengan pembangunan nasional yang benar adalah D, yakni pembangunan yang berbudaya. Kita lanjut pertanyaan nomor 6. Dalam penyelenggaraan pemilu berpedoman pada asas A. Mandiri, B. Jujur, D. Adil, D. Akuntabilitas, dan E. Semua jawabannya benar. Jadi dalam penyelenggaraan pemilu berpedoman pada asas, yakni E. Semua jawabannya benar. Kita lanjut pertanyaan nomor 7. Ketika gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, saya A. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalannya. B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri. C. Bersedih hati. D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. Dan E. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang. Oke, di sini pertanyaannya adalah ketika gagal mencapai sesuatu yang kita inginkan, jadi kita bisa memilih jawaban yang D, yakni melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. Kemudian kita lanjut pertanyaan nomor 8. Pemecahan masalah dengan cara perundingan, yaitu dengan metode A. Akomodasi, B. Kompromi, C. Kolaborasi, D. Kompetisi, dan E. Remisi. Jadi pemecahan masalah di mana cara perundingan yaitu dengan metode
Jawabannya adalah B, yakni kompromi. Kita lanjut pertanyaan nomor 9. Suatu negara mengizinkan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat, opini, atau fakta selama yang disampaikan tidak melanggar hukum peraturan yang berlaku. Opini yang sebaiknya tidak disampaikan adalah A. Berbagai hal yang menyinggung perasaan orang lain. B. Berbagai hal yang menyinggung bertemakan sara. C. Opini yang berusaha menghadirkan suasana humoris. D. Opini yang mengandung unsur dendam pribadi. Dan E. Berbagai hal yang mengancam keutuhan kelompok. Nah, di sini yang benar jawabannya adalah B, yakni berbagai hal yang menyinggung bertemakan sara, di mana opini ini yang tidak harus disampaikan. Oke, kita lanjut pertanyaan yang ke-10. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan pengaturan penyelenggaraan pemilu adalah A. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. B. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. C. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu. D. Menghasilkan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat. Dan E. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Oke, di sini yang bukan termasuk ya tujuan dari pengaturan penyelenggaraan pemilu, yakni adalah jawabannya D, yaitu menghasilkan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat. Oke, kita sudahi sampai dengan 10 pertanyaan. Mudah-mudahan bisa dapat membantu teman-teman dalam mengikuti tes PPS tahun ini. Sebelumnya saya minta tolongnya untuk klik subscribe, like, dan juga komen. Dan mohon maaf juga masih ada banyak kekurangan dalam dalam pengucapan, penyampaian maupun dalam tulisan dari pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.